Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pertama saya mohon maaf terpaksa harus dadakan untuk buat Zoom ini karena kemarin proses sosialisasi BKD, alhamdulillah Zoom-nya masih aktif, jadi saya coba numpang dulu ke sana untuk membuatkan eh, Zoom sosialisasi pengisian eh, pengisian PAK ya. PAK, pengajuan PAK asisten ahli maupun pengajuan PAK lektor 200 dan lektor 300. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya akan jelaskan sedikit dulu tentang dasarnya. Dasarnya pengajuan PAK ini, di mana dasar pengajuan PAK ini berdasarkan surat Kopertais nomor 04 garis miring B garis miring K12 01 2023 tertanggal 10 Januari 2023. Ini salah kayak tanggal ini. 2023. Di mana ada poin penting di sini yang perlu kami perjelas kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pengajuan lektor kepala dan guru, pengajuan asisten ahli dan lektor, saya sudah terbiasa dengan lektor kepala guru besar, asisten ahli dan lektor itu dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 melalui online. Jadi tidak ada lagi perpanjangan waktu setelahnya, setelah 12 Februari nanti seluruh akses Bapak Ibu yang sudah membuat akses, yang telah aktif akses foldernya akan ditutup secara otomatis nanti per 13 Februari. Jadi 12 Februari itu tuh adalah batas terakhir untuk upload atau untuk submit dokumen. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang perlu kami sampaikan tentang informasi yang perbedaan antara PAK sebelumnya dengan PAK sekarang. Kalau PAK sebelumnya masih Kopertais masih menerima jurnal biasa atau jurnal cetak, maka untuk TMT April 2023 ini atau periode pengajuan PAK sekarang hanya menerima jurnal OJS saja atau jurnal online saja. Jadi jurnal cetak atau jurnal manual kami sudah tidak bisa menerima untuk unsur penelitian. Nah, yang bisa diterima itu adalah OJS atau jurnal online. Sedangkan buku masih kita terima buku yang manual atau buku yang e-book. Jadi ketika bukunya itu buku manual, kami mohon untuk di-scan. Kemudian nanti hasil scan-nya Bapak Ibu titipkan di drive yang Bapak Ibu punya di unsur penelitiannya. URL-nya nanti di copy atau linknya nanti di copy sehingga reviewer bisa mengakses buku Bapak Ibu yang belum memiliki e-book. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan juga adalah tentang persyaratan. Ini persyaratan masih banyak yang salah dalam memahami persyaratan. Pertama, ya, persyaratan yang harus dipenuhi itu adalah dosen tetap PTKIS. Jadi kalau yang bukan dosen tetap, kami mohon maaf tidak bisa kami layani. Nah, dosen tetap itu tuh dibuktikan dengan apa? Maka Bapak Ibu harus memiliki SK yayasan, baik itu asisten ahli maupun lektor. Harus memiliki SK yayasan yang nanti SK yayasan itu di-upload atau disubmit ke dalam folder. Yang kedua, harus memiliki SKTP dari Kopertais untuk asisten ahli atau untuk pengajuan asisten ahli wajib memiliki SKTP dari Kopertais. Jadi Bapak Ibu yang akan mengajukan asisten ahli ya tidak memiliki SKTP, mohon maaf kami tidak akan memproses pengajuan PAK Bapak Ibu sekalian. Jadi wajib memiliki SKTP dari Kopertais khusus untuk pengajuan ke asisten ahli atau pengajuan japung pertama. Yang keempat harus memiliki NIDN atau NIDK. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki NIDN atau NIDK dipersilakan untuk mengajukan. Yang belum memiliki NIDN atau NIDK maka kami juga tidak akan proses pengajuan jabatan fungsionalnya. Yang kelima, ini yang paling penting, memiliki masa TMT jabatan fungsional terakhir minimal 2 tahun. Jadi di sini kami jelaskan, Bapak Ibu yang akan mengajukan ke lektor,
baik itu lektor 200 ataupun lektor 300, maka SK Japung sebelumnya harus berumur minimal 2 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu cek di SKPAK, nanti di kotak paling bawah tertulis di sana terhitung mulai tanggal atau untuk diangkat masa jabatan ke lektor atau ke asisten ahli TMT terhitung mulai tanggal. Jika 1 April 2021 maka sudah bisa kami terima. Tetapi kalau Oktober 2021 tidak bisa diproses karena masih di bawah 2 tahun. Jadi yang bisa kita terima jabatan fungsionalnya untuk pengajuan ke lektor, baik itu lektor 200 ataupun lektor 300, maka SK Japung terakhirnya itu adalah 1 April 2021 ke bawah. Sedangkan 1 Oktober 2021, 1 April 2022 atau 1 Oktober 2022, maka Japungnya tidak bisa kita proses karena masih di bawah 2 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus yang menjadi persyaratan khusus di kita ya di Kompertais 12 itu adalah pertama, karya ilmiah berupa jurnal yang harus diakui jurnal yang diakui adalah jurnal OJS. Jadi jurnal manual sudah tidak bisa diterima. Yang kedua, wajib memiliki SKP 2 tahun terakhir. Ingat Bapak Ibu, SKP 2 tahun terakhir. Yang ketiga, memiliki akun Gmail. Dan yang keempat, seluruh file asli di-scan dengan format PDF. Jadi tidak kita terima scan fotokopinya, melainkan scan aslinya. Nah, pertanyaan yang akan muncul adalah untuk TMT jabatan fungsional yang akan mengajukan ke asisten ahli. Ya, kalau di sini adalah memiliki masa jabatan TMT-nya terakhir minimal 2 tahun. Nah, sedangkan untuk asisten ahli kita masih menerima, kita menerima pengajuan asisten ahli atau pengajuan pertama dengan syarat minimal 2 semester mengajar berturut-turut. Jadi untuk asisten ahli, jika ada SK mengajar 2 semester berturut-turut, maka sudah bisa kita terima. Dibuktikan dengan apa? Pertama, dengan SK mengajarnya. Yang kedua, SK yayasannya lebih dari 1 tahun atau sudah berumur 1 tahun dan juga sudah memiliki SKTP dan NIDN. Nah, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk format resminya bisa di-download di kompertais.or.id atau Bapak Ibu silakan melakukan pendaftaran dengan cara mengirimkan mengirimkan pesan ke WhatsApp ke nomor yang tertera di surat pemberitahuan dengan format harus sesuai ya, mohon maaf. Formatnya itu tuh Bapak Ibu sekalian harus menulis nama, kemudian pagar, nama PT KIS, pagar, usulan Japung. Nah, usulan Japung ini tidak boleh disingkat. Asisten ahli ya tertulis asisten ahli. Kalau lektor 200 ya ditulis lektor 200 karena nanti akan ditolak jika Japungnya itu tuh salah. Apalagi Japung yang di luar dari asisten ahli dan lektor, misalkan ke lektor kepala atau ke guru besar, maka akan ditolak. Yang kedua, nama PT KIS diupayakan jangan disingkat untuk penamaannya. Jika stay tidak boleh, dipersilakan menggunakan stay hutbul waton, tapi jangan disingkat dengan stay HW misalkan, itu jangan. Nanti tidak bisa kita proses karena kita tidak tahu nama PT KIS-nya apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mendapatkan folder, Bapak Ibu silakan upload dokumen di folder yang telah ditentukan dengan catatan ya, dengan catatan 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Jadi nanti 12 Februari jam 00 itu Bapak Ibu sudah tidak bisa akses lagi dan tidak ada perpanjangan lagi. Ya, tidak akan ada perpanjangan lagi. Kami akan identifikasi mana daftar-daftar yang atau mana dosen-dosen yang masih kurang bahannya atau tidak mengisi sama sekali, maka akan kita tolak untuk penilaian. Yang kurang nanti akan kita lanjutkan untuk proses ya, untuk proses. Jika kurang itu tuh masih bisa ditoleransi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini perlu juga jadi perhatian Bapak Ibu tentang lembar pengesahan hasil validasi karya ilmiah. Jadi nanti ini adalah lembar pengesahan hasil validasi yang divalidasi oleh pimpinan PT KIS masing-masing. Nah, selanjutnya yang di bawah
surat pernyataan keabsahan karya ilmiah dan bebas plagiasi. Nah, ini Bapak Ibu tanda tangan dengan menggunakan materai 10.000 dan di sini ditulis buku, jurnal, proceeding atau dan hasil karya ilmiah lainnya yang akan Bapak Ibu ajukan untuk direview. Yang akan Bapak Ibu ajukan untuk direview. Jadi yang ditulis di sini nanti adalah judul-judul atau judul buku atau judul jurnal atau judul proceeding dan lain sebagainya yang akan Bapak Ibu review untuk diajukan di review. Nanti kami Bapak Ibu silakan tanda tangan nanti dengan menggunakan materai 10.000. Nah, yang ketiga, berita acara pertimbangan persetujuan senat. Nah, berita acara pertimbangan persetujuan senat ini Bapak Ibu maksudnya apa? Jika Bapak Ibu sekarang dengan mata kuliah akidah misalkan, tetapi jabatan fungsional asisten ahli, tetapi Bapak Ibu akan mengajukan perubahan mata kuliah di Japungnya, maka kami minta persetujuan dari senat untuk mengisi ya, untuk membuat berita acara pertimbangan persetujuan dari senat mata kuliah apa yang akan Bapak Ibu ampu. Kemudian senat bisa merekomendasikan atau senat bisa menyetujui tidak kenaikan jabatan Bapak Ibu itu dari asisten ahli ke lektor atau dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Karena kami butuh persetujuan dari senat ini. Kenapa? Semua perguruan tinggi jabatan fungsionalnya itu harus disahkan oleh senat di perguruan tinggi tersebut. Nanti akan ditandatangani oleh ketua senat dan sekretaris senat. Nah, ini format daftar hadirnya. Jadi ada dua Bapak Ibu, ada format berita acaranya dan daftar hadirnya. Daftar hadirnya nanti diisi oleh anggota senat yang hadir ketika melaksanakan rapat persetujuan atau memberikan pertimbangan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar kemarin, Bapak Ibu mendapatkan folder, ya, mendapatkan folder dan kami contohkan satu folder yang sudah mengajukan. Nah, misalkan ini ada nama-nama yang sudah mengajukan folder. Ada hampir 70 atau 80-an orang kalau tidak salah hitung saya tadi yang sudah mengajukan folder. Nah, apa isi foldernya? Nah, saya buatkan contoh sedikit Bapak Ibu, folder yang atas nama Desi Sofianti saya buatkan. Ada 6 folder yang Bapak Ibu terima. Ya, ada 6 folder yang Bapak Ibu terima. Yang dari folder 1 sampai folder 6 ini nih isinya berbeda-beda. Nah, untuk folder pertama, folder kelengkapan bahan. Nah, di dalam folder itu sebenarnya sudah ada pedoman. Nah, sudah ada pedoman yang Bapak Ibu mungkin sudah baca secara seksama pedomannya apa-apa saja. Isi dari folder 1 itu hanya berisi 4 item. Item pertama, surat pengantar PTKIS, kemudian daftar riwayat hidup, SKP 2 tahun terakhir, dan ijazah. Nah, catatan yang paling penting Bapak Ibu adalah setiap nama, setiap item, setiap item dibuat identitas dengan menggunakan format yang sudah ada. Formatnya itu adalah jika surat pengantar maka ditulis 1 titik surat pengantar PTKIS atas nama Bapak Ibu. Jadi kita sudah buatkan contohnya. Contohnya itu 1 titik surat pengantar PTKIS atas nama Indra Hadi. Yang kedua, daftar riwayat hidup atas nama Indra Hadi. Nah, berarti atas nama Bapak Ibu. Kenapa kami minta Bapak Ibu menulis identitas yang seperti ini, nama yang seperti ini, agar tim penilai nanti tidak kesusahan dalam mencari data atau mencari dokumen Bapak Ibu. Karena tim penilai tidak hanya menilai 1 orang dosen, tapi bisa menilai sampai ke 10 atau 20 orang dosen nantinya. Jadi ketika filenya dicari, namanya tidak ada, maka bisa jadi tim penilai menganggap Bapak Ibu tidak menyerahkan dokumen. Sehingga dari awal Bapak Ibu sudah yakin dokumennya sudah masuk, oleh tim penilai mengatakan tidak ada, maka tim penilai kami berikan hak dan wewenang untuk mengatakan dokumen itu tidak lengkap. Karena dari awal kita sudah sampaikan, membuat filenya, membuat nama filenya harus sesuai dengan pedoman yang sudah kita buat. Nah, ini contohnya ada 4. Pertama, surat pengantar dari PTKIS atas nama Desi Sofianti. Nah, ini formatnya, surat pengantarnya dari PTKIS-nya.
ya, yang ditandatangani oleh ketua, rektor ataupun dekan. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Nah, ini daftar riwayat hidupnya yang Bapak Ibu tanda tangani atau isinya adalah identitas Bapak Ibu. Yang ketiga, SKP 2 tahun terakhir. Nah, SKP 2 tahun terakhir itu Bapak Ibu tidak dibuat satu file menjadi satu SKP. Ya, jadi SKP itu file SKP yang dulu pernah kita sosialisasikan nanti dibuat tahun 2020 ya, Januari sampai Desember 2021 ya. Januari sampai Desember 2021, kemudian Januari sampai Desember 2022. Nah, file itu setelah SKP-nya diisi, SKP itu di-scan ulang, ditandatangani dan di-scan ulang serta dikirimkan ke kita dengan format gabungan antara 2 tahun SKP tersebut. Jadi ini ada SKP 2020, kemudian ada SKP 2021. Nah, ini contoh dari pengajuan yang periode kemarin. Nah, yang Bapak Ibu pengajuan sekarang, Bapak Ibu mengirimkan SKP itu adalah SKP tahun 2021 dan SKP tahun 2022. Nah, yang terakhir ada ijazah. Ya, ijazah ini memang yang kami minta itu sebenarnya ijazah terakhir saja. Ya, ijazah terakhir Bapak Ibu saja. Jadi ijazah S1, ijazah S2 jika sudah doktor tidak usah, cukup dengan ijazah S3. Tapi kalau yang dipakai itu aja adalah ijazah magister, maka ijazah S1-nya tidak usah dikirimkan. Nah, setelah file ini Bapak Ibu isi, yang mohon maaf, kita masuk ke file yang ke folder yang kedua. Folder yang kedua itu adalah folder surat keputusan. Nah, apa isi dari folder itu? Surat keputusan juga ada di pedoman di dalam folder yang sudah kami masukkan. Nah, pedomannya ada SK Yayasan, SK Japung terakhir. Nah, SK Japung terakhir ini adalah untuk yang mengajukan ke asisten ahli, SK Japung terakhir itu diisi dengan SKTP. Sedangkan untuk pengajuan ke lektor 200, SK-nya itu adalah SK asisten ahli. SK Japung terakhirnya. Untuk pengajuan ke lektor 300, SK Japungnya itu adalah SK asisten ahli dan SK lektor 200 bagi yang dari 200 ke 300. Tetapi kalau yang dari asisten ahli ke 300, berarti yang diminta itu adalah SK asisten ahli saja. Nah, jadi kalau yang dari 200 sekarang mau mengajukan ke 300, SK yang di SK terakhir itu adalah SK asisten ahli dan SK lektor 200, di mana SK itu dijadikan satu file. Ya, satu file PDF. Yang kedua yang ketiga DUPA, daftar usulan penetapan angka kredit yang sudah ditandatangani oleh tim penilai di PT KIS Bapak Ibu. Kemudian berita acara rekomendasi senat yang tadi yang di pengumuman tadi, dan SK impasing pangkat terakhir jika Bapak Ibu sudah memiliki SK impasing pangkat terakhir. Nah, bagaimana cara identitasnya sama? Ya, ada di pedoman sama dengan membuatkan identitas 1 titik SK Yayasan atas nama Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini SK Yayasan atas nama Desi Sopianti, ya, SK Yayasannya. Kemudian yang kedua, file yang kedua SK Japung terakhir. Nah, ini adalah SK Japung terakhirnya. Berarti yang bersangkutan ini pengajuan dari asisten ahli ke lektor KUM 300 karena asisten ahlinya tidak lektor KUM 200-nya SK-nya tidak ada. Nah, selanjutnya DUPA. Nah, daftar usulan penetapan angka kredit, daftar usul penetapan angka kredit yang di file DUPA Excel yang sudah kami kirimkan, dan Bapak Ibu silakan di print atau dicetak yang bagian DUPA-nya atau rekap DUPA-nya, kemudian ditandatangani oleh Bapak Ibu sendiri dan ditandatangani oleh ketua ya, atau rektor ataupun dekan, serta di bawah juga dipersilakan jika ada tim penilainya. Tim penilai dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan buat nama koordinator di sini, melainkan ini adalah usulan dari perguruan tinggi atau dari PT KIS. Nah, yang terakhir ada BA rekomendasi senat. BA rekomendasi senat itu berita acara pertimbangan dari senat. Jadi Desi Sopianti ini sudah disetujui oleh senat ke KUM 300 dengan mata kuliah keahlian itu bimbingan konseling dan bimbingan konseling anak usia dini.
ditandatangani oleh Ketua Senat dan Sekretaris Senat, serta dihadiri oleh seluruh anggota Senat, atau dihadiri oleh 6 anggota Senat termasuk Ketua Senatnya. Nah, ini juga harus Bapak Ibu isi. Kenapa? Karena nanti DMK itu kami ngambilnya dari sini, dari yang tertulis di rekomendasi Senat. Ya, kalau rekomendasi Senat dengan Japung yang lama sama, kita coba cek. Japung yang lama itu bidang keilmuannya psikologi agama, ya, psikologi agama. Kemudian di rekomendasi Senat kita lihat lagi, ternyata di bimbingan konseling PAI dan bimbingan konseling anak usia dini, maka yang akan dimasukkan ke dalam SK Japung terbaru Bapak Ibu adalah yang ini, bimbingan konseling PAI dan bimbingan konseling anak usia dini. Masuk ke folder 3, unsur pendidikan dan pengajaran, ya. Ada pedoman isi folder juga, ya. Jadi seluruh pedoman itu tuh seluruh folder itu sudah ada pedomannya. Isinya apa? Isinya pertama SPMU pendidikan, surat pernyataan melaksanakan unsur pendidikan. Yang kedua SK mengajar. Nah, SK mengajar ini Bapak Ibu dibuat berdasarkan semester, ya. Jadi di dalam SPMU nanti ada berapa mata kuliah yang Bapak ajukan di dalam satu semester itu, maka SK mengajar itu di-scan berdasarkan semester. Nah, kemudian urutannya itu adalah SK mengajar, setelah SK mengajar absensi dan nilai. Jadi RPS silabus sudah tidak diajukan lagi. Jadi cukup dengan SK mengajar, absensi dan nilai. Yang ketiga SK dan dokumen lainnya. Nah, ini contoh identitas, mungkin Bapak Ibu dari tadi sudah saya jelaskan mengenai identitas penamaannya. Nah, kita coba lihat SPMU pendidikan atas nama Desi Sopiandi. Nah, kebetulan yang bersangkutan mengajukan semester ganjil tahun ajaran 2018-2019. Ini contoh yang periode kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, semester ganjil tahun ajaran 2018-2019 ada 4 mata kuliah. Ya, ada 4 mata kuliah. Kumnya ada berapa ini? Ada 10 ya. Ada 10 SKS. Ya, ada 10 SKS. Nah, kita akan coba lihat di buktinya. Ya, SK mengajar ganjil di 18-19. Nah, ini SK mengajarnya. Ya, SK mengajarnya atas nama Desi Sopiandi, ada 4 mata kuliah. Ya, ada 4 mata kuliah, totalnya 10 SKS. Ini SK-nya. Kemudian mungkin ini masih membuat silabus. Ini absensinya setiap mata kuliah, ya, satu. Kemudian ada nilainya, ya, 1 mata kuliah. Kemudian ini mata kuliah selanjutnya, 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, dan terakhir 4 mata kuliah. Ya, 4 mata kuliah. Jadi sesuai dengan SPMU yang sudah beliau ajukan. Ya, beliau ajukan SPMU-nya 4 mata kuliah di 1 semester itu, maka dijadikan 1 file. Itu contohnya. Nah, nanti akan banyak file di sini berdasarkan SK mengajar semester berapa, Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam SPMU-nya lagi ada apa ini? Ada menguji ya, ada menguji. Ini kita ambil contoh, ada masih mengajar, di sini ada membimbing KKN. Nah, ada membimbing KKN mahasiswa di 18, 19, 20, dan 21. Ada 4 tahun membimbing KKN, berarti SK-nya itu tuh harus ada 4. Nah, maka akan dilihat di sini SK pembimbing KKN atas nama Desi. Pertama 2021, kemudian 2020, SK 2019, dan SK 2018. Berarti lengkap. Ya, lengkap Bapak Ibu. Nah, selanjutnya lagi ada kita ambil lagi contohnya Bu Desi ini membimbing dan menghasilkan skripsi. Nah, ada berapa kali karena maksimal hanya boleh membimbing itu 8 orang bimbingan dalam 1 tahun, maka ada berapa tahun ajaran nih?
ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tahun ajaran, ya 4 tahun ajaran. Nanti dicocokkan dengan buktinya, bukti membimbing skripsi. Membimbing skripsi 4 tahun ajaran, apakah benar? 18, 19, 20, 21 dan 21, kemudian 20, 18 dan 19. Ya, ada 4 semester atau ada 4 tahun ajaran Bu Desi ini menjadi pembimbing skripsi. Nah, pembimbing skripsi itu dijadikan satu file PDF gitu. Jadi modelnya Bapak Ibu, nah jabatan misalkan jabatan sekretaris prodi, yang bersangkutan mengajukan sekretaris prodi, ada SK-nya. Ini SK sekretaris prodi mulai berlaku dari tahun 2020 sampai 2025. Jadi setiap item yang ada di SPMU, Bapak Ibu gabungkan jika filenya itu tuh sama. Menguji SK-nya SK menguji saja, membimbing skripsi SK-nya membimbing skripsi saja, KKN SK-nya KKN saja, mengajar setiap semester dibeda-bedakan. Folder yang keempat, sebelum folder yang keempat kita masuk dulu folder yang kelima. Folder yang kelima pengabdian masyarakat juga sama, ya. Ada pedoman pengisiannya, isinya SPMU dan SK atau sertifikat pengabdian. Nah, SPMU pengabdian masyarakat. Ini SPMU pengabdian masyarakat diisi, kemudian bukti yang dari 1 sampai 11 ini ya jadi ditampilkan atau di upload di folder. Misalkan ada yang sama ya, ada yang sama tidak mohon maaf misalkan jadi narasumber di pelatihan ya, di sini narasumber pelatihan seminar internasional, ini narasumber pelatihan seminar nasional, ini narasumber pelatihan seminar nasional. Berarti dari 3 item ini dijadikan satu file saja sertifikatnya atau undangannya. Jadi di sini saya ambil contoh bukti editor jurnal misalkan. Nah, jadikan satu kalau yang bersangkutan adalah editor jurnal. Kalau misalkan yang bersangkutan itu mengabdinya banyak, nanti bukti pengabdian masyarakat. Di situ nanti ada banyak-banyak item. Supaya nanti bukti itu tuh nggak terlalu banyak filenya, cukup satu file atau 2-3 file saja. Di dalam satu file itu tuh banyak item-item yang atau banyak unsur-unsur yang terpenuhi. Nah, selanjutnya di penunjang Tridharma. Sama juga Bapak Ibu, di penunjang Tridharma perguruan tinggi ada folder, ada pedoman foldernya ya. Bisa nanti dibaca. Ini ada SPMU-nya ya. Ini ada SPMU-nya. Nah, ini contoh dari SK-nya. Nah, ini contoh dari SK-nya. SK KKN misalkan, SK panitia KKN. Jadi SK panitia KKN 18, SK panitia KKN 19, SK panitia KKN 20, 21, 22 itu dijadikan satu file. Nah, terakhir, Bapak Ibu di unsur penelitian. Nah, di unsur penelitian jika dibuka maka akan ada dua pedoman. Pertama, pedoman isi folder. Ya, pedoman isi folder itu di dalam foldernya hanya terisi 4 file. SPMU penelitian, LPP HVKI, pernyataan bebas plagiasi dan mohon maaf 3 item dan 4 yang nomor keempat itu adalah instruksi. LPP HPKI itu apa? Lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah. Yang ini tadi ya. Nah, ini ya. LPP HPKI ya. Kemudian ada bebas plagiasi. Ini yang bebas plagiasi yang Bapak Ibu tanda tangan pakai materai. Nah, itu isi di dalam foldernya. Kita lihat contoh SPMU-nya. Nah, ini SPMU-nya, berarti kalau ini SPMU-nya ada 14 item karya ilmiah yang minta di review. Ya, minta di review. Selanjutnya ini LPP HPKI-nya ya, yang ditandatangani oleh ketuanya atau oleh pimpinannya. Dan yang ketiga ini pernyataan bebas plagiasinya. Ya, bebas plagiasinya yang ditandatangani menggunakan materai. Nah, selanjutnya ada pedoman yang kedua namanya pedoman form review karya ilmiah. Nah, ini yang paling penting, yang mungkin yang harus diperhatikan betul-betul supaya Bapak Ibu tidak salah.
Pertama, jurnal wajib OJS. Dari awal tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, buku harus e-book atau buku yang di-scan. Kemudian jika buku itu bukan e-book, buku yang di-scan, scan-nya itu dimasukkan ke dalam drive untuk dikopikan URL-nya. Yang ketiga, proceeding. E-proceeding atau proceeding yang cetak tapi scan. Kemudian dimasukkan ke drive untuk dikopikan URL-nya. Jadi yang wajib online itu hanya OJS. Ya, untuk sekarang yang wajib online itu hanya OJS saja. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki ini, yang di SPMU yang ini sudah diisi juga, ya, di SPMU ini sudah diisi, LPP HPKI, mohon maaf, lembar plagiasinya juga sudah diisi, berapa jurnal, maka Bapak Ibu lakukan pengajuan untuk jurnal atau untuk karya ilmiah tersebut di review, ya, dengan cara klik saja gambar tangan yang nunjuk ke bawah ini, klik di sini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Form untuk mengisi formulir pengajuan review karya ilmiah. Nih, nanti Bapak Ibu langkah-langkahnya sama, Bapak Ibu tulis namanya Indra Hadi, misalkan NIDN-nya berapa, oke, PTKIS-nya misalkan Stay Natuna, ya, Stay Natuna. Nah, ini yang penting karena ini nanti akan berpengaruh ke tagihan yang akan diminta oleh BKS untuk dibayarkan ke reviewer atau peer review-nya. Nah, Bapak Ibu jika di sini mengisi 5 jurnal, berarti Bapak Ibu sudah siap untuk direview ke 5 karya ilmiahnya tersebut. Maka Bapak Ibu pilih di sini berapa karya ilmiah yang akan direview. Misalkan saya akan mereview 2 karya ilmiah, misal. Jadi ketika sudah dipilih 2 karya ilmiah, klik berikutnya saya akan diarahkan ke lembar konfirmasi biaya. Ya, lembar konfirmasi biaya. Karena satu karya ilmiah itu 75.000 untuk reviewernya. Nanti berarti lembar konfirmasi biayanya ada 150.000. Nah, jika setuju, jika tidak setuju, ya, jika tidak setuju maka Bapak Ibu dikembalikan lagi maunya berapa jurnal, ya. Maunya misalkan 10 jurnal gitu. Nanggung kalau cuma untuk 5, 10 aja. Nah, silakan Bapak ganti. Nah, misalkan 2 karya ilmiah, saya klik setuju. Nah, ketika 2 karya ilmiah, maka saya hanya diminta 2 karya ilmiah saja untuk di-review. Tinggal Bapak Ibu tulis judulnya, misalkan jurnal IBF. Nah, contoh saya ambil 1 jurnal ya, 1 jurnal. Udah oke. Arsip. Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan ke jurnal Bapak Ibu ya, ke jurnal Bapak Ibu untuk nanti dicetakkan, untuk nanti diambilkan review ininya, linknya. Saya ambil contohnya jurnal mana nih, jurnal saya ini, jurnal volume 3 ini. Nah, kebetulan saya nulis di jurnal IBF misalkan. Nah, kebetulan di sini ada nama saya, ya, penulisnya. Maka nanti saya kopikan judul ini, ya, kopikan judul yang ada di OJS, saya masukkan ke sini, dan saya kopikan URL-nya. URL-nya yang mana? Yang ini, yang di atas ini aja yang dikopikan. Jadi jangan ngambil ke DOI-nya, tapi ambil saja e-jurnalnya, ya, link e-jurnal yang di atas. Nanti saya buatkan di sini. Ini contoh ya. Oke, sudah. Nanti yang kedua juga sama ya. Jurnalnya, jurnal misalkan saya ada jurnal yang lain lagi ya, dimasukkan ke jurnal, saya ambil saja contohnya jurnal ini, anggap saja nama saya di sini. Nama saya ini misalkan praktek analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja ini, anggap, nah ini juga nama saya ya. Jadi saya buka dulu jurnalnya. Nah, ini judulnya. Saya kopikan judulnya ke sini ya, dan URL-nya saya kopikan juga ke sini. Nah,
URL-nya. Setelah selesai, maka dikirim. Nah, setelah dikirim, data jurnal Bapak Ibu akan masuk ke dua tempat. Tempat yang pertama, masuk ke tim untuk dibagikan ke reviewer. Tempat yang kedua, masuk ke badan kerjasama untuk tagihan nanti. Karena Bapak Ibu penagihannya melalui badan kerjasama, bukan melalui Kopertais. Nah, sudah selesai, itu semua sudah berhasil. Ya, kita ambil contoh saja, kita klik berhasilnya seperti apa nih. Formulir pengajuan review karya ilmiah sudah diproses. Nah, ini satu. Tiba-tiba saya berubah pikiran. Oh iya, saya nggak usah dua, saya maunya 3 saja. Maka Bapak Ibu klik saja edit jawaban. Ya, Bapak Ibu klik saja edit jawaban, Bapak Ibu ganti karya ilmiahnya. Keberapa karya ilmiah. Nanti Bapak Ibu upload lagi atau klik lagi atau edit lagi. Oke. Itu untuk form pengisian karya ilmiahnya untuk di folder yang ketiga, yang keempat, maaf, yang keempat. Nah, setelah selesai pengisian folder secara keseluruhan semuanya, nanti Bapak Ibu baru lakukan ini. Lakukan konfirmasi telah selesai upload dokumen jika penguploadannya sebelum tanggal 12 tadi. Nanti Bapak Ibu kirimkan dengan nama, kirim nama PTKIS-nya, usulan jawabnya apa, kemudian diklik atau ditulis selesai. Kalau yang di awal ditulisnya email, kalau ini ditulisnya selesai. Dikirimkan ke nomor yang sama, sehingga Bapak Ibu sudah bisa diproses pengajuan jabatan fungsionalnya. Jika memang sudah selesai sebelum tanggal 12 itu, tim akan langsung melakukan proses penilaian. Tapi kalau Bapak Ibu nunggu sampai tanggal 12 juga, maka tim akan memproses penilaian Bapak Ibu itu tuh ya gabung dengan yang sebelum yang nama-nama atau dosen-dosen yang menunggu sampai tanggal 12 atau yang belum. Nah, jadi itu gambarannya Bapak Ibu sekalian tentang pengisian PAK Kopertais wilayah 12 untuk TMT April 1 April 2023 yang mana periodenya itu adalah 12 Januari sampai 12 Februari 2023 ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang bisa saya jelaskan ya, karena kebetulan masih ada waktu, saya buka termen diskusi dengan Bapak Ibu jika masih ada yang perlu dipertanyakan atau yang masih diragukan ya dari penjelasan-penjelasan atau dari juknis-juknis yang sudah disebarkan ke Bapak Ibu melalui pemberitahuan. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Satu, Pendra. Ya, Pak Sofian, silakan. Satu, Pak. Izin bertanya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, setelah terima kasih Pak Indra atas waktunya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, terima kasih atas penjelasannya. Cuma di sini saya ada kendala. Itu yang sudah saya kirim kemarin itu hanya link jurnal atau penelitian yang sudah saya share di Google Form itu ada 2. Cuma yang saya ragu sekarang itu cara menguploadnya dokumen-dokumen yang sudah di print kemudian tanda tangan di PDF kan, kemudian kita menguploadnya itu kemana Pak Indra? Saya tidak paham sudah sekarang. Di mana kita tempat mengupload dokumen itu? Mohon penjelasannya Pak Indra, itu aja. Oh, baik. Mungkin Pak Amin. Ya, Pak. Nggak tahu pertanyaannya sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Indra Hadi. Saya tanyakan adalah yang pertama tentang angka kredit jurnal yang biasa tanpa terakreditasi. Itu. Yang kedua, di dalam penelitian itu ada nampak di situ dicantumkan cover jurnal. Itu maksudnya di mana? Kemudian yang saya tanyakan yang untuk AA minimal berapa jurnal dan juga untuk pengabdiannya itu berapa jumlahnya. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin 2 dulu. Ini
panjang nanti ini kalau 3. Ya, Pak. Pertama tentang bagaimana cara mengupload dokumen. Ya, Bapak Ibu masing-masing kan sudah memperoleh folder seperti ini nih. Misalkan saya langsung ke Pak Sofian saja ya, Pak Sofian Idian. Bapak sudah daftar kemarin, mungkin baru aktif tadi atau, nah ini Pak Sofian Idian. Nah, Bapak sudah memiliki folder ini. Nah, folder ini Bapak Ibu atau folder yang nama Bapak Ibu itu yang sudah dikirimkan ke email itu jangan di-download. Ya, jangan di-download. Dilarang untuk di-download, melainkan Bapak Ibu kerjakan langsung. Ya, kerjakan langsung di situ supaya penyimpanannya itu tuh up to date ke kami, ke Kopertais. Jadi kami tahu apakah sudah mengisi atau tidak, apakah ada kendala atau tidak, apakah tulisannya salah atau tidak. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contohnya. Pak Sofian itu mengisi, mungkin ini mengkonversi dari PDF ke Word-nya. Nah, ini bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini, melainkan Bapak cek dulu di folder 1. Ini ada pedoman isi folder 1. Isinya surat pengantar PTKIS, daftar riwayat hidup, SKP, ijazah terakhir. Nah, yang ada sekarang apa? Ya kan? Misalkan yang ada itu tuh sekarang ijazah ada, sudah di-scan. Ya, karena kan yang diminta formatnya PDF, sudah di-scan. Jadi pertama kali Bapak Ibu kumpulkan ke folder biasa Bapak Ibu di Explorer itu. Ya, dikumpulkan, dijadikan nama ya, dibuatkan namanya. Nah, ini contohnya saya anggap ini punyanya Pak Sofian. Nah, ini punya Pak Sofian. Pak Sofian sudah punya ijazah. Ya, sudah punya ijazah. Nanti ijazah ini ya dipindahkan ke folder sini. Bagaimana cara memindahkannya? Boleh dengan cara mengklik tahan, kemudian digeser ya, dan dilepaskan. Ya, seperti mengupload biasa, mengupload dokumen biasa. Nah, sehingga sudah masuk ijazahnya. Atau yang kedua dengan cara Bapak tambah ya. Tambah baru, masukkan file, upload file. Ya, kayak flash disk. Upload file. Nanti Bapak Ibu diarahkan untuk ke Explorer-nya Bapak Ibu sekalian. Di mana nih Explorer Bapak Ibu itu ada di misalkan saya menyimpannya di sini. Jabatan fungsional, asisten ahli, di Sofian. Nah, ini ya. File saya tuh ada di sini nih, ijazahnya. Nah, maka saya masukkan. Ya, setelah saya klik tadi baru, kemudian upload file, ambil mana filenya, kemudian saya openkan. Sehingga di-uploadlah file saya tersebut ke folder saya atau ke folder Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu cara ngupload foldernya, ngupload filenya. Jangan Bapak Ibu konversi dan jangan Bapak Ibu download karena nanti di identitas pemilik seluruh foldernya itu dimiliki oleh Kopertais 12. Jika yang dimiliki itu bukan Kopertais 12, maka data itu tidak akan bisa kami baca. Ya. Kalau saya di masternya bisa membaca, tapi kalau kawan-kawan yang lain tidak. Karena memang sudah di-set, yang hanya bisa dibaca itu adalah folder dengan pemilik Kopertais 12. Jadi kalau Bapak Ibu buka sekarang folder Bapak Ibu di sini keterangannya Kopertais 12 nih. Ya, Kopertais. Kalau saya kan tulisannya saya, tapi kalau Bapak Ibu download ya tulisannya jadi saya bukan Kopertais lagi. Nah, jadi modelnya seperti itu. Ini contoh yang kedua surat isian folder di folder yang kedua juga kayaknya tidak ada gangguan yang dilakukan oleh di foldernya Pak Sofian. Jadi model nguploadnya seperti itu, Pak. Ya. Model nguploadnya seperti itu. Dokumen yang seperti dupa itu setelah diisi di Excel-nya, terus di-print, ditanda tangan, setelah itu di-scan. Di-scan jadikan PDF dan di-uploadlah di folder mana dia mau di-upload. Ya. Apakah di folder penelitian, misalkan dia di-upload di folder penelitian.
Jika itu di folder pengabdian misalkan, diupload di folder pengabdian. Nah, itu cara menguploadnya. Ya, cara menguploadnya. Jadi jangan diganti ke konversi atau ini segala macam, jangan. Melainkan di upload. Sistemnya kita mengupload. Nah, mengupload. Kemudian Pak apa tadi? Pak Amin ya? Pak. Kalau nggak salah saya. Pak Amin. Iya, Pak. Pak Amin namanya siapa? Muhammad Amin. Iya, Pak. Dari Alkifaya. Yang pertanyaannya tadi pertama unsur penelitian yang ada cover. Iya. Di dalam unsur penelitian yang saya lihat itu ada penguploadan covernya itu. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, itu format yang pertama yang tahun kemarin, mungkin kemarin terselip di folder Bapak tapi sudah kita ganti. Oh, gitu, Karena Pak. tidak ada yang mengupload cover. Iya, Ada satupun yang mengupload cover. Ya, terus ada pertanyaan tadi nih tentang berapa jurnal, berapa artikel. Berapa jurnal yang mau diajukan. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya stop dulu share-nya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jurnal itu Bapak Ibu pertanyaannya bukan berapa banyak, bukan berapa maksimal dan berapa minimal. Tetapi jurnal itu harus Bapak Ibu perkirakan nilainya. Makanya kami sudah mengirimkan yang ini. Mana PO nih? Kami sudah mengirimkan petunjuk operasional. Ya, petunjuk PO PAK ya. PO PAK 2019 kalau tidak salah saya. PO PAK 2019 sudah dikirimkan ya kepada Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu download ya. Nanti Bapak Ibu baca dulu PO-nya. Ya, baca dulu PO-nya. Dengan PO dengan menggunakan berapa karya ilmiah Bapak Ibu bisa unsurnya terpenuhi. Ya, unsurnya terpenuhi berapa karya ilmiah. Nah, ini saya bukakan PO-nya. Mana nih file PO? PO 2019. Bapak Ibu ya, di PO itu kemudian Kopertais, pengajuan asisten ahli dan PO. Nih. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Ya. Ini ada PO, petunjuk operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik dari Kemenristek Dikti. Sama, Kemenak juga pedomannya ke sini. Dosen-dosen yang sardos ini sudah kemarin PO juga, sekarang PO juga ya. Memang saya ahli spesialisnya PO-PO-an. Ya, pertama Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu baca di dalam PO. Jadi PO yang dikirim itu tuh yang sudah saya kirim itu Bapak Ibu tolong dibaca, bukan ditengok saja. Bukan di asal-asal kiriman, tapi mohon dengan seksama dibaca. Pertama Bapak Ibu baca di halaman 10. Ya, di halaman 10. Halaman 10 itu ada jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur-unsur utama dan unsur penunjang. Bapak Ibu sekarang posisinya mau mengajukan kemana? AA dulu, Pak. Bapak Ibu mau mengajukan ke asisten ahli. Berarti ketika mau mengajukan ke asisten ahli itu kumnya 150. Lektor itu kumnya 200 dan 300. Nah, ini paling bawah, tapi nggak usah dibuka lah. Nah, ingat itu. Asisten ahli itu 150, lektor itu 200 dan 300. Sekarang Bapak Ibu masih kosong. Masih 0, mau mengajukan 150. Berarti 150 itu syaratnya itu unsur utamanya itu adalah untuk pelaksanaan pendidikan itu harus lebih besar dari 55%.
55% dari 150. Satu, unsur penelitiannya harus lebih besar dari 25% dari 150. Oke. Pengabdiannya paling sedikit 0,5 dan hanya boleh maksimal 10% saja dari 150. Unsur penunjang juga seperti itu, hanya boleh 10% maksimal. Jadi sekarang Bapak Ibu di posisinya yang mana Bapak Ibu harus perhatikan ya. Jika Bapak Ibu di asisten ahli berarti di sini, jika Bapak Ibu di lektor ya, pengajuannya ke lektor berarti Bapak Ibu harus memenuhi yang ini. Dari mana ngitungnya? Dari KUM yang Bapak Ibu miliki sekarang. Jika Bapak Ibu sudah asisten ahli mau ke lektor 200 atau ke lektor 300, maka 150 berapa lagi KUM-nya yang akan Bapak Ibu penuhi untuk mendapatkan KUM yang Bapak Ibu inginkan. Jika sekarang 150 mau ke 300 berarti 150 lagi. Jika mau ke 200 berarti 50 lagi. Berapa unsur pendidikannya? 45%. Penelitiannya berapa? 35%. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Nah, jika Bapak Ibu sudah memperhatikan ini berapa persennya, Bapak Ibu baru turun ke bawah. Ya, oh ini untuk penelitian ya. Untuk pendidikan saya rasa sudah oke ya, sudah paham semuanya. Baru Bapak Ibu turun ke unsur penelitian. Mana ini? Penelitian. Nah, baru Bapak Ibu turun ke unsur penelitian. Di sini agak. Nah, unsur penelitian itu ada item-itemnya. Jadi item pertama misalkan Bapak Ibu fokus ke jurnal yang dipublikasi. Bapak Ibu nulis di jurnal biasa misalkan. Saya cuma nulis di jurnal nasional biasa atau jurnal OJS biasa saja. Maka jurnal OJS itu skor tertingginya itu adalah 10 KUM. Satu jurnal. Ya, 10 KUM satu jurnal. Lalu bagaimana cara menghitung 10 KUM itu? Apakah Bapak Ibu hanya bisa memiliki 10 KUM-nya? Penjelasannya di PO ya, penjelasannya di penjelasan PO yang ada. Nah, tapi yang akan saya ingatkan adalah cara penghitungannya seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menulis di jurnal biasa, maka skor maksimalnya itu adalah 10. Tetapi di dalam jurnal itu Bapak Ibu menulis tidak sendiri atau bukan penulis tunggal. Jika penulis tunggal nilainya 10 maksimal, tapi jika bukan penulis tunggal, Bapak Ibu berada di penulis keberapa? Karena ada rumus. Rumusnya itu adalah jika bukan penulis tunggal, maka penulis pertama 60%, penulis selanjutnya 40% dibagi dengan, penulis pertama 60%, sisanya dibagi dengan jumlah penulis lainnya. Contoh, Pak Muhammad Amin menulis di jurnal biasa 4 orang penulis. Pak Muhammad Amin itu 4 orang penulis, Pak Muhammad Amin itu adalah penulis pertama. Maka skornya itu adalah 6. Kenapa 6? Karena 60% dari 10, 6. Tapi kalau yang penulis pertama itu adalah Pak Ketua, ya, Pak Ketua sebagai penulis pertama, sedangkan Pak Amin itu adalah penulis keempat, maka cara pembagiannya 6 itu punyanya Pak Ketua, yang sisanya lagi bagilah 3, karena 3 orang ini belum dapat nilai nih, bagi 3. Berapa bagi 3-nya? Berarti 4 bagi 3, 1,25. 1,3 sekian lah, 1,333. Oke. Itu kalau penulis ketiga. Bagaimana jika penulisnya itu cuma 2 orang? Jika penulisnya 2 orang, maka 50% untuk penulis 1, 50% untuk penulis kedua. Jadi jika Pak Amin, mohon maaf, untuk penulisnya 2 orang, dilihat dulu penulis korespondensinya yang mana, email siapa yang ditulis pertama kali. Jika yang ditulis pertama kali itu adalah email penulis pertama, maka penulis pertama tetap 60%. Tapi kalau email yang ditulis pertama, misalkan yang menulis itu adalah Pak Zalisman dan Pak Amin. Tapi emailnya itu tuh email Muhammad Amin.
maka Pak Zalisman dapat 5, Pak Amin dapat 5. Jadi gitu pembagiannya. Nah, silakan Bapak Ibu cari kumnya berapa untuk memenuhi ke 30 atau 25% tadi. Gitu. Itu satu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu penulis tunggal, maka semua tulisannya masuk ke semua kumnya masuk ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang paling penting yang perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu adalah untuk pengajuan asisten ahli dan lektor, terutama ke lektor 300 dari asisten ahli. Ya, dari asisten ahli ke lektor 300 wajib memiliki minimal 1 jurnal yang tidak terakreditasi ya, 1 jurnal biasa sebagai penulis pertama. Kalau untuk asisten ahli dengan lektor masih kita bolehkan untuk penulis pendamping semuanya. Karena skornya makin rendah. Tapi kalau untuk pengajuan dari asisten ahli mau ke lektor langsung ke lektor 300, maka harus ada 1 jurnal minimal sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Itu untuk pengajuan ke lektor 300. Nah, jadi ya, seperti itu penjelasan mengenai, jadi di PO ini sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu cek. Ya, di PO itu sudah bisa Bapak Ibu cek. Oh, jurnal saya itu jurnal internasional, jurnal bereputasi, jurnal Scopus. Ya udah, si jurnal Scopus itu tuh skornya itu tuh 30. Bapak Ibu penulis ke berapa? Oh, saya penulis pertama. Saya penulis tunggal, berarti kumnya udah 30. Cukuplah 1 jurnal selesai untuk ngajukan japung. Nah, tapi kalau jurnalnya itu tuh masih jurnal nasional biasa, penulisnya penulis ke-8, ya, mau ngajukan cuma 1 jurnal itu nggak bisa memenuhi karena skornya masih 1, sekian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk 2 pertanyaan pertama, saya rasa sudah jelas. Apa ada lagi? Pak Hadi, boleh nanya? Silakan Bu Setia. Ini Pak, yang bagian pendidikan tadi itu kan saya bingungnya nih, angka kreditnya itu kan untuk penguji tugas akhir yang bagian cuman anggota itu kan di sana batas maksimalnya itu 8 lulusan dengan angka kredit 0,5. Oh, jikalau 1 mahasiswa itu misalnya 1 yang kita uji itu cuman berarti 0,5 dibagi 8 gitu hitungannya. Untuk penguji. Iya, penguji munakasah. Penguji munakasah ya. Penguji munakasah ujian akhir ya, penguji munakasah. Pertama saya luruskan dulu. Penguji munakasah ini ya, penguji munakasah ini tidak boleh yang belum memiliki jabatan fungsional. 1. Yang kedua, penguji munakasah tidak boleh yang asisten ahli. Iya. Oke. Jadi asisten ahli yang mau ngajukan ke lektor jangan masukkan munakasah. Membimbing boleh, tapi penguji munakasah nggak boleh. Karena Kopertais dari 2020 kemarin sudah menyurati yang hanya boleh menguji itu sesuai dengan undang-undang adalah yang memiliki jabatan fungsional lektor. Asisten ahli belum boleh menguji. Ya, jadi kalau Bapak Ibu asisten ahli mau ngajukan ke lektor terus mau memasukkan penguji, maka tim akan mengosongkan nilai itu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sekarang sudah lektor 200, mau memasukkan ke tim pengujinya, penguji ini dimasukkan ke dalam dupanya itu boleh. Cara penghitungannya seperti apa? Cara penghitungannya itu adalah hanya boleh sebagai anggota penguji itu meluluskan 8 orang per semester. 8 orang itu dikali 0,5. Jadi kalau cuma 1 ya 0,5, kalau 2 orang ya 1. Kalau 3 orang ya 1,5 ya 1,5. Artinya kalau 8 orang setiap lulusan setiap semester berarti skornya 4. Oke. Kemudian sebagai ketua itu 4 lulusan. Ya, sebagai ketua itu 4 lulusan dan skornya 1 orang mahasiswa itu kumnya 1. Jadi itu. Jadi bukan 0,5 bagi 8 enggak, tapi 0,5 dikali 8. Kalau 8 orang, 0,5 dikali berapa jumlah mahasiswanya. Oh gitu ya. Tunggu Setia. Nah, ini satu lagi Pak.
tadi kan Bapak bilang itu pas mengisi yang bagian bawah yang ada pembayaran itu untuk karya ilmiah. Itu seandainya ini kan di bagian dupa kan ada pendidikan penelitian dengan PKM. Kemudian PKM ini seandainya itu ada kegiatan hasil dari PKM itu dalam bentuk luaran, kemudian sudah terbentuk dalam bentuk jurnal OJS, apakah itu dikategorikan ke dalam bentuk pembayaran karya ilmiah tadi juga? Gitu. Maksudnya yang ini ya, Bu ya? Yang hasil PKM. Nih ya. Yang ke sini ya. Iya. Nah, yang ke sini ini semuanya itu hanya di penelitian. Karena foldernya folder penelitian. Gitu. Jadi jika ada jurnal pengabdian mau dimasukkan ke unsur pengabdian sini, ya unsur pengabdian sini, silahkan dan tidak dilakukan pembayaran reviewer. Gitu ya, Pak. Nah, itu nanti akan dicek oleh tim penilai saja apakah memang ada jurnal itu atau tidak. Jurnalnya itu tuh memang jurnal beneran atau jurnal siluman. Nah, itu aja yang akan dicek. Tapi kalau untuk isi tidak akan dicek oleh tim penilai karena yang hanya dilakukan reviewer atau review atau peer review itu hanya di karya ilmiah saja, di unsur penelitian saja. Satu lagi boleh, Pak? Boleh. Ini Pak, yang penelitian, kalau seandainya tadi kan jurnal, kalau jurnal kan tergantung penulis pertama, kedua, ketiga gitu kan hitungannya. Kalau penulis pertama 60% ya Pak ya, itu yang jurnal. Kalau seandainya Bu chapter ini dalam bentuk penelitian, itu langsung di angka kreditnya 10 atau bagaimana Pak? Karena Bu chapter ini kan banyak dia anggotanya di dalam. Nih, dia sebenarnya ada di penjelasannya ini. Berarti iya, ada di Bu Setia nggak baca PO ya? Baca Pak, langsung dikali 10 aja satu. Oke, sip. Ini ke penelitian yang di book chapter. Ini book chapter. Oke. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan berisi sebagai berikut. Charter yang nasional. Charter nasional itu kumnya itu adalah 10 per buku per 1 tahun. Ya Bu ya? Betul ya? Iya Pak. Oke. Iya. Iya, book chapter itu tuh 10 per 1 tahun. Oke. Di sini ada penjelasannya tentang book chapter. Ada di halaman 31 ya, kalau tidak salah saya ini. Bentar, di mana penilaian book chapter nih? Nah, tapi saya jelaskan saja ya, di dalam PO-nya itu tuh ada. Nah, book chapter itu Bapak Ibu nanti sebenarnya penghitungannya pertama untuk penulis ya, untuk ketua penulis itu diberi skor 5. Mana nih? Diberi skor 5. Karena di sini kumnya itu adalah 10. Ya, book chapter itu tuh kumnya 10, maka untuk ketua penulis itu kumnya 5. Nah, yang lain sisanya dibagi ke jumlah yang lain. Berarti kalau logikanya seperti itu, book chapternya itu tuh jadi skornya 1, sekian. Ya kan? Nah, 1, sekian itu kita mengambil kebijakan, reviewer kita persilakan untuk menilai. Ya, reviewer kita persilakan untuk menilai untuk 1 orang. Gitu. Ya Bu ya. Jadi contoh Bu Setia nih punya book chapter nasional. Maka book chapter nasional itu saya sebagai reviewer, saya menilai bukan book chapter semuanya, tapi saya menilai book chapternya Bu Setia. Iya, cuma bab saya aja, Pak. Iya, maka skornya itu kita ambil maksimal 10. Jadi skornya itu jadi skor tunggal saja. Iya. Paham. Oke. Nah, jadi gitu. Kalau pedomannya sebenarnya nggak bisa. Karena nanti ketuanya setengah, sisanya baru anggota. Kalau penulis yang ini ada 1 Pak, chapternya penulis dari luar 1.
Sisanya penulis nasional. Kategorinya apakah masuk kategori internasional atau nasional? Nasional ya Bu. Penulis luarnya itu tuh siapa? Jangan-jangan penulis luarnya orang Indonesia yang kuliah di luar. Enggak, Pak. Orang Malaysia. Oh enggak, masih tetap nasional. Masih tetap nasional ya, Pak. Masih tetap nasional. Jurnalnya masih tetap nasional. Oke, makasih Pak Indra. Iya. Baik, Bapak Ibu. Masih ada? Kira-kira? Mumpung kita online, jadi silakan ditanya-tanyakan. Izin Pak Indra. Ya, silakan. Kalau kampusnya senatnya tidak ada, berarti harus dari itu ketua sama sekretaris. Kampusnya? Atau dari mana? Tidak ada susunan senat. Oh, mungkin Pak. Yang ketua senat itu tuh harus ada di perguruan tingginya. Enggak, maksudnya gini, tadi kan berkaitan dengan pengajuan seandainya mata kuliah ini kalian. Mata kuliahnya kita tidak rubah, berarti nggak harus pakai keterangan itu berarti. Tetap harus menggunakan keterangan itu. Harus tetap menggunakan keterangan itu ya. Yang ketua sekretaris senat itu juga berarti harus memiliki pernyataan dari berita acara yang ditandatangani oleh senat. Jadi kalau sekretarisnya nggak ada, ketua senatnya. Kalau ketua senatnya nggak ada, sekretaris senatnya. Tapi kalau senatnya ada itu luar biasa. Saya nggak bisa jawab itu. Nah, gitu. Karena ya berarti ketua senatnya ya. Ketua senatnya saja cukup gitu misalnya kan berarti. Boleh ketua senatnya saja, tapi nanti di bawahnya itu buat anggota senat yang mengikuti atau menyetujui. Karena harus ada absen dari anggota senatnya. Ya walaupun hanya 3 atau 4 orang atau 2 orang, yang penting ditandatangani di daftar kehadirannya. Daftar hadirnya tadi itu manual Pak Indra ya. Daftar hadir absensinya itu. Ya manual, dibebaskan kepada PT KIS. Nah ini untuk tanda tangan absennya ada catatan di bawah, format daftar hadir bisa menyesuaikan dengan PT KIS. Kalau misalnya udah menggunakan siakat gitu, tak apa-apa. Oh, untuk mana ini? Untuk daftar hadir mana, Pak? Yang tadi itu yang ada mengajar tadi pendidikan. Oh, untuk mengajar, saya kira masih pertimbangan senat. Yang kalau untuk mengajar, kalau daftar hadirnya ini apa namanya? Dari aplikasi, kan aplikasi itu bisa dicetak atau bisa di PDF-kan. Nanti di PDF-kan, kemudian digabungkan dengan SK. Atau dicetak, kemudian digabungkan dengan SK. Jadi nggak harus pakai yang manualnya itu ya? Kalau ada manual. Kalau yang ada di aplikasi. Di aplikasi. Tapi kalau yang ini kita minta absen, kalau di aplikasi masih kita terima absen yang isinya itu tuh tidak penuh untuk tanda tangan. Beda dengan BKD. Kalau BKD itu tuh akan ada hubungannya dengan jumlah SKS hitungan, jadi tanda tangannya itu tuh harus ada. Tanda tangan mahasiswa. Oke lah, kayaknya bingung nanya belum tahu banyak karena belum isi baru buka. Nantilah kalau sudah mengisi ada kendala baru tanya lagi aja lagi. Terima kasih Pak Indra. Boleh, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa masih ada pertanyaan yang mungkin masih diragukan? Silakan. Kapan SK-nya? SK-nya makanya kami tutup di Februari supaya di Februari dan Maret itu proses penilaian sehingga April itu SK-nya sudah bisa Bapak Ibu terima. Ya, SK jabatan fungsional baru Bapak Ibu sudah bisa diterima nanti di April. Nah, kayak kita butuh proses cepat. Jadi nanti Bapak Ibu mohon sambil menunggu pertanyaan ya. Mohon kepada Bapak Ibu nanti jangan salahkan kami Kopertais jika tanggal 12 itu Bapak Ibu belum selesai juga, tanggal 14 aksesnya kami tutup. Karena memang modelnya ya bagi yang sudah serdos mungkin sudah paham itu modelnya seperti apa. Atau bagi yang ada teman sebelahnya di tempat tidur yang juga dosen yang tahun kemarin mengajukan jabatan fungsional mungkin tahu juga betapa kejamnya operator PAK kalau sudah jam 12 malam memang betul-betul ditutupnya. Nah, jadi memang kita coba tertib administrasi, tertib waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini pengajuan asisten ahli dan lektor. Untuk yang lektor kepala bukan di sini. Lektor kepala mungkin ada aplikasi
khususnya. Satu. Yang kedua, ini untuk yang pengajuan setelah Japung terakhirnya itu 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, maka tidak akan bisa kami proses. Makanya kemarin itu diminta untuk mengirimkan SK, untuk diverifikasi apakah SK-nya berumur 2 tahun atau tidak. Akhirnya ada beberapa orang ketemu umurnya kurang dari 2 tahun, maka aksesnya dibatalkan atau dihapuskan. Nah, terus Bapak Ibu jika ada pertanyaan, jika ini silakan tanyakan ke grup atau tanyakan ke saya langsung. Nah, jangan tanyakan ke nomor pendaftaran karena kalau Bapak Ibu nanyakan nomor pendaftaran nggak akan dibalas. Pak Indra, saya mau tanya Pak Indra. Boleh nanya dikit Pak? Bentar, ada tadi suara ibu-ibu tadi nih. Yang mana? Saya Pak. Saya Pak. Iya, silakan Bu Aprizawati. Ini Pak, kan saya mau ganti ini mata kuliah yang di aku. Nah, berarti yang di berkas-berkas yang selanjutnya itu yang saya masukkan adalah mata kuliah yang mau saya saya ganti itu atau mata kuliah yang lama? Berkas mana kira-kira tuh? Yang di berkas CP. Iya, Nah, di berkas CP boleh. Kalau mata kuliah yang lama juga boleh, mata kuliah yang baru juga boleh. Yang penting kalau mau ganti mata kuliah itu harus persetujuan senat. ya. Kalau senat menandatangan kami terima, tapi kalau sudah senat tidak mau nanda tangan, maka jangankan ganti mata kuliah, ganti jabatan fungsional aja tidak akan dikeluarkan SK-nya oleh Kopertais. Baik. Ya, karena kami menghargai keberadaan senat di perguruan tinggi. Kecuali kalau senat yang tidak ada tadi ya Pak ya, itu luar biasa. Baik, apa Pak Amin? Rencana kan Pak hari ini semua upload berkasnya itu. Kalau seandainya nanti ada yang salah juga, itu masih ada waktu perbaikan tidak Pak? Masih, selagi Bapak tidak konfirmasi untuk selesai, maka foldernya masih kami buka sampai tanggal 12. Nah, maksudnya saya sampaikan nanti hari ini sudah selesai penguploadan berkas-berkas gitu. Untuk selanjutnya itu apakah ada perbaikan kalau seandainya ada berkas yang salah itu di... Oh gitu. Nah, kalau sudah selesai masanya, misalkan sekarang sebelum tanggal 12 nanti, Pak. Gitu. Ya, kalau setelah tanggal 12 nanti diperiksa oleh tim. Nanti ketika ada kendala, tim akan menghubungi Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan dengan dibukakan akses. Itu untuk yang setelah 12. Kalau yang sebelum tanggal 12 tiba-tiba sudah konfirmasi sudah selesai, terus rasa-rasanya itu ada yang perubahan lagi, maka silakan hubungi ke saya untuk dibukakan lagi aksesnya. Oh, boleh. Ya, hubunginya ke saya kalau untuk dibukakan aksesnya. Supaya nanti ketika aksesnya ditutup, ternyata ada mau ditambah lagi, maka silakan. Tapi kalau mau dihapus, nggak usah dibuka foldernya, cukup dihapus langsung aja. Ya, misalkan, oh ini kok ada double-double nih ijazah, ya udah hapus aja nggak masalah. Nah, hapus aja nggak masalah. Bersamaan dengan, nah ini yang juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu, yang Bapak Ibu akan mengajukan ke lektor 300, yang mengajukan ke lektor 200, misalkan dari asisten ahli ke lektor 200, tapi ternyata setelah dihitung kumnya sampai ke 300, ya foldernya udah terlanjur dibuat berapa? Dibuat 200, ya dibuat 200, foldernya sudah terlanjur diaktifkan 200, tapi Bapak Ibu mau ke 300, maka ganti saja foldernya, ganti nama, rename foldernya menjadi 300, ya. Nanti untuk penilaiannya berdasarkan nama foldernya. Nah, ini ada pertanyaan, jurnal cetak nggak berlaku lagi ya Pak? Enggak Bu, ya. Sebenarnya bukan jurnal cetak tidak berlaku. Jurnal cetak itu tuh berlaku dengan catatan jurnal itu ada terbitan online-nya. Ya. Jadi jurnal cetak berlaku boleh jurnal cetak, tapi harus ada terbitan online-nya, dan terbitan online-nya itu yang kami minta. Ya, nanti kalau saya bilang jurnal cetak nggak boleh berlaku, marah pula orang percetakan. Ya. Jadi ada terbitan online-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sementara itu dulu yang penjelasan tentang PO PHK dan juga penjelasan tentang folder, dan harapan kami, harapan Kopertais ya,
dari sekian banyak orang yang mengajukan jabatan fungsional sekarang, ya, ini yang sudah mengajukan, ya sebaiknya mulailah berangsur-angsur untuk mengisi ya. Mulailah berangsur-angsur untuk mengisi ke foldernya ya, ke foldernya mulai berangsur-angsur untuk diisi supaya apa? Supaya nanti tidak kepepet waktunya. Waktunya sudah mau tutup, sudah mau habis baru mulai mengisi. Kalau sekarang itu tuh nggak terlalu banyak. Kalau kemarin itu, kalau di periode kemarin itu ada tabel Excel yang harus diisi. Tabel Excelnya tabel Excel riwayat penelitian. Kalau sekarang nggak pakai. Ya, jadi nggak terlalu banyak Bapak Ibu mengisi. Hanya saja Bapak Ibu diminta untuk menertibkan namanya. Jangan namanya nama yang asal-asalan. Nah, ini mudah-mudahan Pak Bustanur ada ya? Pak Bustanur ada, Pak Bustanur? Pak Bustanur dari Unix. Tadi kayaknya ada namanya. Kalau kemarin itu sempat salah tapi sudah kita hapus. Nah, ini kalau ini kan udah diterima nih sebenarnya ya, SK mengajar ganjil, SK pembimbing, cuman sayangnya SK pembimbingnya masih banyak ya, SK pembimbingnya masih banyak filenya ya. SK pembimbing yang banyak file ini kalau bisa Pak Bustanur gabungkan jadi satu file saja. Jadi jangan dipisah-pisahkan supaya jangan terlalu panjang kali nih ya, nanti terlalu banyak kali. Jadi SK pembimbing dijadikan satu, SK apalagi. Nah, ini juga perlu perhatian Bapak Ibu sekalian ya. Perlu perhatian Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tadi berharap Pak Bustanur menjawab nih. Pak Bustanur, Pak Dekan. Oh, nggak ada. Nah, Pak Bustanur saya izin satu, ini terpaksa saya hapus. Sekretaris LPPM saya hapus. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam POPAK. POPAK itu hanya rektor, kemudian wakil rektor, dekan, wakil dekan. Nih, mana nih PO-nya? POPAK. Biar Bapak Ibu enggak ini ya, enggak marahin saya nanti ya. POPAK itu jabatan. Nih, pertama yang hanya diterima itu adalah rektor, wakil rektor, dekan, direktur program pascasarjana, ya, kemudian ketua sekolah tinggi, pembantu dekan, ya, ketua sekolah tinggi, pembantu dekan, kemudian pembantu ketua juga diterima. Selanjutnya ke bawah ini sebagian masih punyanya LDikti, tapi yang kita punya itu adalah ketua prodi dan sekretaris prodi. Jadi kayak sekretaris LPM, sekretaris SPI yang seperti ini nggak bisa dimasukkan. Ya, sekretaris SK, SPI, SK, apalagi nih? Yang lain-lain itu nggak bisa dimasukkan. Ya, nggak bisa dimasukkan. Sertifikat seminar juga di sini salah nih. Nah, sertifikat seminar juga salah karena rumahnya nggak di sini, kamarnya nggak di sini. Contoh, nih sertifikat dari Kopertais nih tentang BIMTEK Borang APT. Nah, ini nggak di sini kamarnya. Kamarnya di sini nih kalau sebagai peserta itu di penunjang. Jadi mohon dibaca nanti PA kemana kamarnya biar jangan salah masuk kamar. Ya, biar jangan salah masuk kamar. Nanti salah masuk kamar bahaya. Ya. Cukup masuk ke kamar yang ada mereknya saja. Nah, itu. Jadi Pak Bustanur, kalau Pak Bustanur dengar, coba diperbaiki lagi isi folder-foldernya supaya nanti jangan salah. Takutnya nanti kum Bapak kurang, pas ditanya, Pak kumnya kurang, kata Pak Bustanur, oh enggak, saya ikut pelatihan ini, tapi sertifikat di sini enggak ada. Di sertifikat di penunjangnya kosong. Nah, sehingga kalau sertifikat di sini nih enggak ada, jadi tidak bisa diterima. Termasuk ini,
Termasuk ini pengurus MUI itu tuh, pengurus MUI itu tuh masuknya ke pengabdian, bukan ke penunjang. Jadi baca PO ini Bapak Ibu sekalian, ya, baca PO ini kalau bisa hatam ya, bacanya. Kalau nggak hatam semuanya, hatam tabel-tabel saja, angka-angka saja. Nah, jadi gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja untuk sementara yang bisa saya jelaskan. Nanti videonya saya upload ya. Videonya saya upload di YouTube-nya Kopertais beserta dengan video PO BKD yang kemarin. Prosesnya masih ternyata panjang juga prosesnya untuk upload itu. Nanti hasilnya Bapak Ibu bisa jadikan bahan ya bahan perbandingan lah, atau bahan referensi untuk Bapak Ibu mengisi PO nantinya. Mungkin demikian perjumpaan kita siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian di pertemuan kita siang ini. Memang pertemuannya mendadak ya. Walau bagaimanapun kita akan tetap terus berupaya agar pengajuan jabatan fungsional ini, harapan kami pengajuan jabatan fungsional ini lebih dari yang ini Bapak Ibu. Lebih dari mana dia nih, asisten ahli lektor untuk 2000 Oktober 2022 penjelasan. Nah, harapan kami di Kopertais Bapak Ibu, pengajuan Japung kali ini nih. Ini yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Ini yang periode kemarin pengajuan Japungnya. Ya, pengajuan Japung yang periode kemarin itu totalnya ada 38 orang asisten ahli, 42 orang KUM 200, dan 16 orang KUM 300. Ya, harapan kami ke depannya yang KUM 300 itu tuh semakin banyak ya, semakin banyak sehingga 2024 zero asisten ahli. Ya, Kopertais itu tuh menargetkan 2024. Berarti kalau 2024 zero asisten ahli, tinggal April ini dan Oktober besok lagi. Ya. Jadi asisten ahli zero, mohon maaf, bukan zero asisten ahli, zero SKTP. Ya, zero SKTP. 2026 zero asisten ahli. Ya, zero asisten ahli. Jadi tidak ada lagi asisten ahli yang mengajukan sekarang asisten ahli. 2026 kita ketemu lagi di atau 2025 kita ketemu lagi di lektor. Ya 2026 ya, 2026 kita ketemu lagi di lektor. Nah, ini yang pangkat ya. Yang 3B itu tuh masih 39 orang, yang 3C itu sudah banyak, sudah 51 orang, dan 3D itu tuh 3 orang. Nah, ini yang kemarin yang mengajukan Japung fungsional yang kemarin ya, mungkin PT KIS Bapak Ibu tidak ada di sini, yang tidak mengajukan mungkin kemarin. Nah, jangan sampai PT KIS Bapak Ibu tidak muncul lagi di data ini, karena data ini adalah jumlah orang-orang yang mengajukan Japung kemarin. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sama-sama yang semangat ya, sama-sama semangat untuk mengusahakan Bapak Ibu Japungnya sampai April 2023 ini naik, yang belum asisten ahli jadi asisten ahli, yang belum lektor jadi lektor, kalau bisa 300 ya 300. Karena harapan kita 2023 ini yang belum serdos juga serdos. Amin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Banyak Pak Indra.